Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah kita memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, dari kitab beliau yang berjudul Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah salafi sejati. Terakhir kita sampai pada halaman yang ke-62 dari kitab ini, atau kita masih pada bab yang berkaitan dengan Thariqul Khalas wan Najah huwa bil ittiba wa tarkil ibtida. Cara untuk bisa selamat adalah dengan ittiba, mengikuti sunnah Nabi, dan meninggalkan ibtida, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan tentang dalil-dalil yang dibawakan di sini. Di antaranya dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-103. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah semuanya, dan jangan kalian bercerai-berai. Adapun yang dimaksud dengan hablullah, tali Allah dalam ayat tersebut, sebagaimana kata penulis di sini, huwa ahadullah, yaitu perjanjian dengan Allah. Wa huwal Qur'an kama qala al-mufassir, yaitu Al-Quran, sebagaimana para mufassirin mengatakan hal tersebut. Wa qad amarallahu bil jamaah, dan sungguh Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti al-jamaah. Wa naha anil furqati wal ikhtilaf, dan melarang kita dari bercerai-berai dan saling berselisih. Jadi perselisihan itu menjadikan akhirnya kaum muslimin itu bercerai-berai. Makanya kalau terjadi perselisihan, cara keluarnya adalah kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana nanti akan disebutkan di sini, bagaimana cara kita keluar dari perselisihan tersebut. Karena setiap perselisihan dalam urusan agama itu pasti ada solusinya, pasti ada dalilnya, pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Karena tidaklah Allah Ta'ala menurunkan agama ini dengan berbagai khilafnya, melainkan Allah juga telah menurunkan cara untuk bisa keluar dari khilaf tersebut, cara untuk kita keluar dari perselisihan tersebut. Itu diantara kesempurnaan agama Islam ini. Oleh karenanya Allah Ta'ala mengatakan di sini, Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul maka ambillah, dan apa yang beliau larang untuk kalian maka tinggalkanlah. Karena tidaklah perintah ataupun larangan, melainkan semua itu datang dari Allah.
Jadi perintahnya Nabi itu perintah Allah. Larangannya Nabi juga larangan Allah. Karena Nabi SAW tidak memerintahkan sesuatu dan tidak melarang sesuatu, melainkan semua itu merupakan perintah dan juga larangan dari Allah Ta'ala. Semuanya itu merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Kemudian dikatakan di sini, wa hadza syamilun li usuliddin wa furu'i adh-dhahira wal batinah. Dan ini mencakup baik itu pokok-pokok agama maupun cabang-cabangnya, baik yang zahir ataupun yang batin. Wa inna ma ja'a bihi rusulu yata'ayyanu 'alal ibad al-akhdhu bihi wal ittiba' la takhillu mukhalafatuhu. Maka segala hal yang Nabi SAW datang dengannya, maka seorang hamba wajib untuk mengambilnya dan berittiba kepadanya. Tidak diperbolehkan untuk menyelisihinya. Jadi kalau sudah jelas datang dari Nabi SAW, sudah kita ikuti. Tidak boleh kita kemudian mendahulukan ucapan dari para ulama-ulama yang lainnya, tapi kita dahulukan Allah dan Rasul. Makanya kalau pendapat seorang alim ia menyelisihi dalil atau nas yang syar'i, tidak ada kewajiban kita untuk mengikuti mereka. Tapi kewajiban kita adalah menasehati. Kalau mereka mau mendengarkan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak mau mendengarkan, yang penting kita sudah menunaikan kewajiban kita. Tapi benar-benar kita menasehatinya itu karena dia salah loh ya. Bukan karena ingin menjatuhkan kehormatan seseorang, bukan. Karena ada beberapa kaum muslimin itu kita dapati, kesalahan orang itu memang ditunggu-tunggu. Sehingga kesalahan tersebut dijadikan alat untuk menjatuhkan kehormatannya. Itu tidak boleh. Kalau ada kesalahan, diingatkan. Terlepas nanti dia mau terima atau tidak, yang penting kita sudah mengingatkan. Tapi kalau mencari-cari kesalahan, ini yang nggak boleh. Ya, ini yang tidak diperbolehkan. Menonton videonya dari awal sampai akhir, lalu kemudian mencari-cari kesalahan. Tidak ketemu satu video, ikut video yang berikutnya. Lihat video yang kedua. Video yang kedua nggak ada, lihat video yang ketiga. Sampai akhirnya ketemu. Setelah ketemu, digoreng kesalahan itu. Padahal itu video sudah 5 tahun yang lalu. Sudah 2 tahun yang lalu. Kenapa baru kemudian diulik sekarang gitu loh. Kenapa diulik sekarang, kemudian kenapa diangkat ke permukaan sekarang? Itu nggak boleh seperti itu. Ini cari-cari kesalahan. Namanya manusia itu kan ada masa-masa di mana dia itu salah di dalam, ya istilahnya itu zallatul lisan gitu loh. Ketergelinciran dari lisannya. Karena kan di atas mimbar itu berbeda dengan ketika kita duduk di bawah. Ketika kita berceramah dengan kita mendengarkan itu berbeda. Kadang-kadang kita dapati ustadz-ustadz kita juga, baik saya pribadi, kadang kita mau mengatakan Nabi SAW bersabda, ketelisut mulutnya. Nabi SAW berfirman. Nah ada seperti itu. Dan itu hal yang lumrah gitu. Maksudnya lumrah, wajar. Namanya orang kan salah dalam mengucapkan, itu hal yang wajar. Sehingga dimaklumi, dinasehati. Ya. Kemudian dikatakan di sini, wa anna nassa Rasulullah SAW ala hukmi syai' kanasillahi ta'ala. Maka nas yang datang dari Rasul atas menghukumi sesuatu atau dalam menghukumi sesuatu itu sama dengan nas yang datang dari Allah. Karena apa yang diucapkan oleh Rasul itu datang dari Allah. Jadi hadis dengan Al-Quran itu sama-sama datang dari Allah. Cuma bedanya hadis dengan Quran itu kan sebagaimana kata para ulama, di antaranya kalau kita belajar pengantar usul tafsir itu akan disebutkan di situ. Kalau Al-Quran itu adalah
sesuatu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi secara makna lafaz itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna dan lafaznya datang dari Allah. Tapi berbeda dengan hadis. Hadis Nabi SAW berikan wahyu, berikan ilmu. Itu datang dari Allah. Tapi lafaznya Nabi yang ungkapkan. Nabi hanya diwahyukan bil makna. Jadi maknanya begini loh. Nanti diungkapkan dengan bahasa beliau. Dan bahasa Nabi SAW itu pun, karena beliau itu adalah salah satu manusia, dan satu-satunya ya kita katakan, satu-satunya manusia yang diberikan salah satu keistimewaan yaitu jawami'ul kalim. Kalimat-kalimatnya singkat, tetapi makna dari kalimat tersebut sungguh sangat luas sekali. Ya, maka datang ilmu itu, kemudian beliau menyampaikan dengan bahasa beliau. Nah, sama-sama datang dari Allah. Cuma ada perbedaannya. Kalau Al-Quran dibaca kan ibadah. Kalau hadis baru dibaca saja belum dapat pahala. Belum dapat pahala. Kalau Quran sekedar baca dapat pahala. Apalagi kalau dipelajari yang lebih mendetail, lebih dalam. Di dalam sholat kita boleh baca Quran, tapi di dalam sholat nggak boleh kemudian membaca hadis. Selesai Al-Fatihah mungkin waladhdallin amin langsung qala Rasulullah SAW batal sholatnya. Nggak boleh. Karena nggak dianjurkan. Karena yang diperintahkan untuk dibaca itu adalah membaca Al-Quran, bukan membaca hadis. Tapi secara kedudukan sama. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi. Hadis datang untuk menyempurnakan Al-Quran, untuk menjelaskan secara detail apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Seperti misalkan ayat yang berkaitan dengan wudu. Allah berfirman, "Idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Sekarang kalau kita hanya mengambil ayat tersebut untuk berwudu, maka di dalam ayat itu tidak disebutkan tamatmut, istinsyak dan istinsar. Antum dapati dalam ayat tersebut Allah hanya mengatakan faghsilu wujuhakum, wajah. Tidak disebutkan kemudian memasukkan air ke dalam mulut, kemudian apa namanya? Mengeluarkannya, lalu kemudian memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Tidak disebutkan dalam Al-Quran. Hanya disebutkan di situ faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Ya. Tidak ada kemudian membasuh tangan. Ya, tidak ada kemudian di dalam ayat tersebut sunnah kalau selesai wudhu kita berdoa, nggak ada. Itu semuanya terdapat dalam hadis Nabi SAW. Makanya saya mengatakan di sini wa anna nasr Rasulillah ala hukmi syai' kanasillahi ta'ala. Nas yang datang dari Rasul itu sama dengan nas yang datang dari Allah untuk menghukumi sesuatu. La rukhsata li ahadin fi tarkihi. Maka tidak ada kemudahan, tidak ada rukhsah bagi seseorang untuk meninggalkan hadis. Wala yajuzu taqdimu qauli ahadin ala qaulillah. Maka tidak boleh kemudian kita mendahulukan ucapan seseorang di atas ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendahulukan ucapan selain Allah dan Rasulnya, ini bahaya. Ini bisa membawa kita pada perbuatan kefasikan. Ya. Kadang-kadang kita sudah tahu tuh dalilnya, tapi tetap aja kita kemudian mendahulukan, oh kan dalam pandangan imam madhab kan begini. Ya, bermadhab itu mengambil pandangan imam madhab boleh, selagi pendapat tersebut tidak menyelisihi nas, tidak menyelisihi dalil. Ya. Dan di dalam kita mengambil pendapat para ulama, diutamakan yang ijma. Utamakan yang ijma. Ya, kita dahulukan ijma terlebih dahulu. Karena mendahulukan ijma itu bagian daripada kita menerapkan kaidah di dalam kita mengambil landasan hukum. Karena kan landasan hukum dalam Islam itu Al-Quran, Sunnah, ijma.
baru kemudian kias, dan kias itu hanya dikhususkan pada bab fikih. Ya, dikhususkan pada bab fikih saja. Nah, ini perlu untuk benar-benar kita memperhatikannya. Waqad amarana Allahu inda tanazu' birraddi ila kitabih. Dan sungguh Allah telah memerintahkan kita ketika terjadinya tanazu', terjadinya perselisihan, terjadinya silang pendapat, untuk mengembalikan semua itu kepada Allah, kepada kitabi, kepada Al-Quran, wa ila sunnati rasuli, kepada sunnah rasulnya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasulu ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada penguasa. Subhanallah. Saya kalau baca ayat ini nih, saya teringat satu peristiwa dijadikan teman-teman dari mana? Itu loh. Ya pokoknya saya sebut salah satu instansi lah ya. Salah satu instansi di Juanda itu, mereka meminta kalau setiap bulan itu ada bimtal ya untuk para pegawai. Sudah berjalan sekian lama lah, sudah berapa bulan gitu berjalan itu kan. Sudah berjalan beberapa bulan. Subhanallah, kemarin itu ada berita bahwasanya kegiatan itu sementara dihentikan. Pokoknya kegiatan di instansi itu berkaitan dengan kajian itu dihentikan dulu, termasuk bimtalnya itu. Karena diindikasikan bahwasanya pemateri dan juga yang menyelenggarakan kegiatan tersebut terindikasi terpapar paham radikal dan teroris. Jadi saya pribadi dibilang terpapar paham radikal dan teroris. Masya Allah, alhamdulillah, kita nikmati jauh. Ini sudah kesekian kalinya. Nah akhirnya kita bilang sama beliau itu yang menjadi penanggung jawab itu kan ya, PIC-nya lah. Bilang aja kepada kepala kantornya dan kepada Densus 88, karena kan turun langsung dari pusat katanya. Jadi dari pusat turun langsung ke Densus 88, Densus 88 datang kantor. Saya bilang, coba sampaikan aja, kalau mereka mau, kita coba kasih kuliah gratis tentang makna atau apa yang dimaksud dengan terorisme dan radikalisme. Nggak mau mereka, nggak mau. Jadi nggak mau tuh. Benar kita sudah bilang, coba tawarin aja, enggak apa-apa. Kita kasih, kita buka pertanyaan nanti apa yang mereka pahami tentang radikal dan teroris. Gitu kan. Bila perlu tunjukkan video-video kita selama ini kita pengajian. Ada nggak dari ucapan-ucapan kita yang mengarah kepada aksi terorisme? Kan paling banter teroris itu kan berkaitan dengan penguasa, kan begitu kan? Berkaitan dengan penguasa. Nah coba download video-video anak itu, kasihkan. Justru kita adalah dakwah yang paling mengajak manusia kepada taat kepada penguasa. Tidak pernah kita berdemo, tidak pernah kita apa. Bandingkan dengan mereka-mereka. Kita bukan organisasi. Coba lihat, ada nggak pelangnya organisasi Salafi gitu kan, 500 meter. Tapi coba lihat itu, pelang-pelang organisasi apa itu, LDII 350 meter masuk gitu kan. Ya organisasi A masuk, Salafi nggak ada tuh. Sudah, coba tawarkan. Nah, akhirnya datanglah ke kepala kantor. Kepala kantornya bilang, loh, saya tuh setuju dengan apa yang disampaikan, tidak ada yang salah. Tapi kan ini perintah dari pusat. Akhirnya ya sudah terjadi ya. Ayo qadarullah, untuk sementara ini dibekukan lah. Terus saya bilang, bersabarlah dan bergembiralah. Berarti antum dipilih untuk merasakan bagaimana para nabi dan rasul berdakwah. Kan begitu kita berdakwah itu. Banyak orang-orang gak suka. Padahal materi yang kita bawa bukan materi terkait masalah hal-hal yang berat, bukan masalah bid'ah, bukan masalah apa. Masalah tazkiyatun nufus. Nah, masalah tazkiyatun nufus, subhanallah. Menyucikan jiwa. Akhirnya dalam benak saya sempat berpikir, kayaknya memang negara ini gak mau orang baik. Sempat berpikir seperti itu, subhanallah. Tapi semoga ini suudzon saya aja ya.
Dan memang harus diakui di instansi tersebut ternyata banyak orang sudah ngaji. Banyak yang ngaji. Banyak yang ngaji yang sudah ikut pengajian dan mereka mulai tertarik. Bahkan mereka itu tatkala membuat survei, mereka kasih tahu, iya kok selama ini beda ya dari kegiatan-kegiatan kita sebelumnya. Bahwasanya apa yang kita dapatkan sekarang ini berbeda dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sebelumnya tuh nggak ono ilmunya katanya mereka. Ini kan survei mereka. Ya, artinya kan mereka tuh dengan intuisi mereka sebagai seorang yang memiliki tingkat pendidikan, akhirnya kan bisa berpikir itu kan, bisa berpikir. Namun itulah, ya orang-orang yang tidak senang dengan dakwah ini biarkan sudah. Namanya kayu gaharu itu jamaah harus dibakar dulu, baru kemudian bisa mengeluarkan bau, baru misalkan wangi. Makanya kata seorang penyair, fahal audu yafuhu bila dukhon. Nggak ada ceritanya kayu gaharu kalau pingin cium harumnya tanpa mengeluarkan asap. Kayu gaharu itu akan harum sambil mengeluarkan asap. Itulah dakwah. Nah, padahal dakwah salaf, dakwah yang mengajak kepada taat kepada penguasa. Tidak pernah berdemo, tapi kita yang paling dituduh radikal. Masya Allah, bahagia kita. Tidak pernah berdemo, tidak pernah apa coba. Tidak pernah kita berdemo, pernah apa. Baik berdemo secara terang-terangan di jalan raya ataupun melakukan orasi-orasi yang menunjukkan kita tidak setuju dengan keputusan penguasa. Nggak ada. Kita taat dengan sabda Nabi SAW. Nabi bersabda, isma wa tuti wa indoroba dhuhruk wa in ukhidha maluk wa induriba dhuhruk wa in ukhidha maluk. Dengar taat meskipun punggungmu dipukul, hartamu diambil. Ini perintah Nabi SAW. Lantas mereka-mereka yang justru memprotes A, B, C, D, memprotes penguasa, apakah itu tidak dikatakan sebagai kelompok yang radikal? Nah itulah, ketika banyak orang-orang yang hasad, jadinya seperti itu. Tapi kita kembali ke ayat ini. Nah ini, gara-gara ucapan ulil amri ini ya. Tapi memang begitu, kita diuji. Dan antum sadar atau tidak jemaah? Setiap masanya, ini adalah kaset yang akan terus berputar ya, yang akan terus diulang. Ketika mereka-mereka yang tidak senang dengan dakwah ini tidak bisa membantah dengan hujjah, maka dia pasti akan menggunakan jalur penguasa untuk meredam dakwah. Dan memang tidak bisa juga, karena bagaimanapun mereka ingin meredam dakwah ini, Allah sudah katakan, yuriduna liyutfi'u nurullahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi. Allah yang akan menyempurnakan cahayanya tersebut, dan itu janji dari Allah Ta'ala. Jadi tidak perlu khawatir, berjalan saja seperti biasanya, ya, bermuamalah seperti biasanya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menganugerahkan kepada penguasa-penguasa kita taufik untuk berada di atas kebenaran, yang menjalankan amanah kepemimpinan dengan sebaik-baiknya. Karena subhanallah ya, pemimpin itu jemaah, sebagaimana kata Nabi SAW, kalau dia adil, dia adalah orang yang pertama kali disebutkan dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan. Bahkan Ibnu Taimiyah secara khusus beliau memuji pemimpin yang adil. Dipuji sama Ibnu Taimiyah, pemimpin yang adil itu. Ini pujian Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah dalam sebuah ungkapannya, barang siapa yang menjadi pemimpin dan memperhatikan masalah rakyatnya, baik dalam dunia dan agamanya, maka beliau itu atau orang-orang tersebut dikatakan afdalul mujahid fi zamanihi. Dia adalah sebaik-baik mujahid di zamannya. Kenapa dikatakan mujahid? Karena tidak mudah menjadi penguasa yang memperhatikan dua hal ini. Apalagi kita tahu datang fitnah-fitnah, apalagi fitnah syahwat, ya, berupa harta-harta yang bergelimang. Itu terkadang membuat kita akhirnya kalap mata. Tapi pemimpin yang adil dia tidak mau semua itu. Dia benar-benar memperhatikan rakyatnya. Dan ini merupakan ujian terberat bagi seorang penguasa. Gak usah presiden lah. Kadang-kadang ketua RT bisa korupsi kok. Ya. RT terus apalagi RW, dana bansos, korupsi. Saya kemarin baca di elektronik itu, di Semarang, Bawaslu menggerebek satu hotel
di mana hotel tersebut digunakan untuk pertemuan seluruh kepala desa untuk mendukung satu calon. Ya kan? Seperti itu. Subhanallah. Ya. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semuanya. Nah, setelah Allah menyuruh kita untuk taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan kepada penguasa. Dan ingat, ulil amri di sini nanti akan disebutkan ya oleh para ulama di sini. Tapi saya sebutkan saja dari penafsiran yang lain. Ulil amri di sini itu ada dua maksudnya. Ulil amri di sini itu ada dua. Yang pertama, ulil amri itu adalah al-umara. Al-umara. Siapa itu al-umara? Umara itu adalah mereka-mereka yang mengatur urusan kenegaraan. Itu yang pertama disebut dengan ulil amri. Jadi mereka yang mengatur stabilitas negaranya itu loh. Mengatur administrasi negaranya. Itu umaroknya. Sedangkan yang kedua, ulamanya. Ulama yang mengatur urusan agamanya. Karena tidak banyak ya penguasa itu yang paham agama. Kita kalau katakan penguasa yang paham agama, salah satunya Umar bin Abdul Aziz. Ya kita tidak usah ngomong para sahabat ya, para sahabat jelas. Tapi setelah para sahabat, di antara ulama yang mereka itu jadi penguasa, jadi ulama, ya Umar bin Abdul Aziz itu. Dia paham masalah kenegaraan, dia paham masalah agama. Umar bin Abdul Aziz, itu salah satunya. Tapi kalau misalkan tidak bisa kemudian kedua-duanya ini sifat ini terkumpul dalam satu orang, maka paling tidak harus ada dua orang nanti. Satunya umara yang akan mengatur urusan kenegaraannya. Kalau misalkan kita berbicara negara kerajaan ya, berarti ada raja dengan para menterinya. Nanti menteri-menteri ini yang bantu, ya menteri perdagangan, mungkin menteri perekonomian yang bantu. Dan mereka kalau dalam Islam itu harus yang memang orang yang paham. Bukan orang-orang yang tidak paham, yang paham. Makanya dalam menentukan posisi, kalau di dalam pemerintahan Islam itu disebut dengan Dewan Syuro namanya. Yaitu Majlis Syuro. Majlis Syuro itu adalah majlis, di situ terkumpul orang-orang yang memang memiliki pengalaman, memiliki ilmu, memiliki kapabilitas untuk menentukan siapa yang akan menduduki posisi ini. Dan itu ditunjuk oleh kerajaan. Itu ditunjuk oleh penguasa. Itu dalam Islam begitu. Demikian pula ulama. Dipilih satu ulama yang terbaik, nanti ulama ini akan mencari anggota sebagai majelis ulamanya untuk bagaimana nanti mereka merumuskan fatwa. Misalkan keluar satu produk nih, bagaimana hukumnya tentang masalah ini, bagaimana tentang ini. Itu bukan kajiannya umaro lagi, tapi kajiannya ulama. Umaro itu tugasnya adalah mensosialisasikan. Itu tugasnya umaro itu. Ulama yang menetapkan hukumnya. Jadi ulama sama umaro itu dia tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus berdampingan berjalannya untuk menciptakan negara yang baik. Itu Islam tuh seperti itu. Umaro butuh nasihat kepada para ulama untuk bagaimana nanti, bagaimana kalau harus melakukan A, melakukan B, kira-kira masuk dalam kategori perbuatan zalim enggak? Ya kan seperti itu. Termasuk kerjaannya nanti para ulama itu bagaimana memberikan fatwa terkait masalah besarnya zakat yang akan diambil oleh petugas zakat. Kan itu ulama. Supaya ekonomi ini berjalan dengan baik. Termasuk nanti berkaitan dengan masalah perdagangan. Jangan sampai kemudian harga-harga itu menjadi kacau balau sehingga menjadikan ekonomi kita rusak. Nah, ulama juga ada perannya di situ terkait masalah jual beli. Apa hukumnya seperti ini? Apakah masuk dalam kategori jual beli haram atau enggak? Nah, tidak bisa penguasa itu berjalan sendiri tanpa adanya ulama itu. Makanya kata para ulama, ayat ini atau ulil amri dalam kalimat ini maknanya dua. Al-umara wal ulama. Yaitu para umara, yaitu para penguasanya, para pemimpin-pemimpinnya, entah itu presiden, gubernurnya, ya. Kemudian setelah itu ulamanya yang mereka mengatur urusan keagamaan.
Nanti yang menentukan mengarahkan Idul Fitri segala macam. Coba kalau diatur semuanya sama negara, enak. Idul Fitri nggak perlu kita beda-beda. Sudah satu gitu loh, Idul Fitri satu, Idul Adhanya satu. Sudah selesai, berpuasanya satu. Kan enak gitu kan. Jangan yang di sini belum makan ketupat, yang sono sudah. Ya. Nah, ini pentingnya negara kita itu untuk menetapkan seperti ini. Ya, tapi kita berdoalah semoga negara kita bisa segera untuk menerapkan hal tersebutnya. Lalu kemudian Allah mengatakan, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Maka apabila kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Perhatikan bunyi ayat itu jamaah. Antum melingkari kalimat faruddu. Faruddu itu artinya perintah, bukan anjuran, itu perintah. Artinya kalau berselisih wajib kembali kepada Al-Quran dan itu perintah. Berarti kata para ulama, sengaja meninggalkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itulah sebab orang itu terjatuh dalam perselisihan itu. Dan dia berdosa. Karena di situ Allah mengatakan faruddu, perintah. Wajib mengembalikan perselisihan itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak ketemu nanti dalilnya, baru kemudian dibaca lagi penjelasan para ulama yang lainnya. Bagaimana kemudian para ulama itu bersepakat, konsensus para ulama. Makanya ada fatwa-fatwa itu. Nanti dari fatwa itu dikumpulkan. Oh ternyata dari sekian banyak fatwa, kecondongan para ulama itu ke hukum yang A, sebagian kecil ke hukum B. Berarti ya udah kita hukum ikut yang A, kan begitu. Sudah ada semuanya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jikalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun. Nah, Allah tutup ayat itu. Ini poinnya. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wil. Dan itulah yang terbaik, dan itulah sebaik-baik takwil, sebaik-baik kita menafsirkan. Ya, sebaik-baik penafsiran. Baik, kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir terkait ayat ini. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ati Allah, apa maksudnya ati Allah? Yaitu fattabi'u kitabah. Taatlah kepada Allah maksudnya ikutilah Al-Quran. Wa ati'ur Rasul. Adapun taat kepada Rasul maksudnya adalah hudu sunnatahu. Ikutilah sunnahnya. Ai ittabi'u sunnatahu. Ikutilah sunnah Nabi SAW. Wa ulil amri minkum. Adapun ulil amri, apa maksudnya? Fima amarukum bihi min ta'atillah la fi ma'siyatillah. Fa innahu la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Yaitu kita mengikuti mereka dalam perkara yang berkaitan dengan ketaatan, bukan dalam kemaksiatan. Karena tidak boleh taat kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Makanya segala hal yang dikeluarkan kebijakan oleh negara, kalau negara tersebut mengeluarkan kebijakan yang tidak bertentangan dengan syariat, ahlan wa sahlan, silakan ikuti. Contoh masalah kelengkapan dalam berkendara, itu tidak menyelisih syariat, justru itu bagus. Identitas kita berkendara. Ya. Terus kalau berkendara misalkan perhatikan pernak-perniknya, misalkan kayak di Surabaya punya kebijakan spionnya harus dipasang. Ustadz nggak bagus, Ustadz spion pasang, kayak motor berdoa aja gitu. Itu mau gimana lagi coba? Iya, berdoa. Loh bagus malah motornya berdoa supaya selamat sampai tujuan. Gimana antum ini? Kadang-kadang kalau di tempat saya spion 2 itu nggak terlalu wajib. Yang penting ada spionnya mau 1 atau 2. Jadi biasanya teman-teman itu ngambil yang kanan doang. Yang penting ada syaratnya gitu loh. Kanan aja jadi 1 spionnya. Itu malah jelek, kayak telinga gak ada 1 itu kan gak bagus. Contoh, telinga gak ada 1 gak bagus. Ya itu sudah ditentukan 2 gitu loh. Ada pula gak ada spionnya. Akhirnya
Giliran belok, nggak lihat belakang, ditabrak. Yang disalahkan yang nabrak, ya kan? Kita punya spion. Kita nggak punya spion. Sampai akhirnya kita punya guyonan sama teman-teman tuh ya. Nggak tahu, mungkin antum paham juga guyonan ini. Ya. Jadi teman-teman tuh bilang, kenapa anjing itu kalau lari selalu lihat ke belakang katanya. Ada dijawab, nggak tahu. Iya, karena dia nggak punya spion. Coba kalau dia punya spion, dia nggak lihat ke belakang katanya. Subhanallah. Ya. Jadi kalau tidak bertentangan dengan syariat itu bagus. Lampu merah, adanya lampu merah itu bagus. Ya. Coba bayangkan lampu merah mati aja, nggak usah lama-lama 5 menit. Itu perempatan Arif Rahman Hakim itu. Kacau itu. Yang sana mau belok kiri, tutup ke jalan itu. Berhenti semua. Subhanallah. Jadi kita lihat itu, kebijakan-kebijakan negara, atau ada yang bagus, KTP gitu loh. Kenapa harus adanya KTP? Ya KTP itu untuk menunjukkan identitas. Bagus. Biar kita ini tahu mana orang negara sini, mana yang bukan. Bayangkan kalau orang tidak punya KTP masuk ke negara kita, bebas gitu kan? Semua orang bisa mengklaim saya Indonesia, ya, dia bisa mengklaim. Tapi kalau ada KTP, mana KTP-nya? Oh, KTP-nya warna biru, berarti warga negara sini asli. Tapi kalau yang apa namanya? Yang izin sementara itu apa warna KTP-nya? Hah? Apa? Oh no, warnanya kan ada kan? Ada warna, ada pernah dengar itu. Kayak buku nikah sekarang sudah beda aja mah. Buku nikah sekarang semua warnanya hijau. Makanya tidak ada asiknya sekarang buku nikah warna hijau semua. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah, adapun maksud dari kalimat fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu dan seterusnya, maksudnya adalah ila kitabillahi wa sunnati rasul, yaitu kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa hadza amrun minallah, dan ini adalah perintah dari Allah. Bi anna kulla syai'in tanaza'an nasu fihi min usulid dini wa furu'i annahu yuraddul mutanazi' atau mutanaza'u fihi ilal kitabi was sunnah. Bahwasanya ketika manusia berselisih atau terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, baik dalam urusan agama atau dalam cabang agama itu sendiri, maka kembalikan perselisihan tersebut kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini perintah dari Allah Ta'ala dan Rasul. Makanya ayat ini, surat An-Nisa ayat 59 ini, kata para ulama, yaitu perintah dari Allah Ta'ala tatkala terjadi perselisihan untuk mencari mufakat adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini caranya. Nggak usah jauh-jauh kemudian cari A, cari B. Sudah kembali. Dengarkan kata Allah, apa kata Rasul, dengarkan kata para ulama. Kalau sudah selesai. Ya, dapati hukumnya. Kalau ternyata dalilnya sama-sama kuat, sama-sama saling menguatkan, ya, maka kewajiban kita adalah mengikuti, karena kita adalah thalibul ilm. Kita cari mana yang menurut kita paling kuat dalilnya. Kalau kita adalah orang awam, bertanya kepada ustadz. Bila perlu ustadz tersebut kita jadikan patokan untuk kita ikuti, ya sambil mencari juga yang lainnya. Nanti kalau ternyata ustadz tersebut memiliki kesamaan dengan beberapa ustadz yang lain, kita ikuti saja. Karena kan kita masih orang awam, tapi sembari itu kita lakukan, kita terus untuk mengupgrade ilmu supaya kita bisa lebih memahami agama dengan baik. Taib. Kama qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-10. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Dan tidaklah kalian berselisih dalam sesuatu, maka hukumnya kembali kepada Allah Ta'ala. Fama hukmu fihi al-kitab was sunnah. Ya. Fama hakama fihi al-kitab was sunnah wa syahida lahu bis-sihhati fa huwa al-haq. Fama ba'dal haqqi ila ad-dhalal. Maka apa yang bisa menghukumi satu perkara kecuali Al-Quran dan Sunnah, ya, dan keduanya mempersaksikan tentang kebenaran dan hal tersebut adalah hak, maka tidak ada setelah yang hak itu kecuali yang batil, ya. Tidak ada
setelah yang hak itu kecuali sifatnya adalah kesesatan. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian ya, ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengikuti dalil, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya aja. Pembahasan ini perlu dipahami pelan-pelan karena pembahasan ini penting. Karena ini yang membedakan antara dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah yang lainnya, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, mungkin banyak kita dapati di luar sana. Kadang-kadang kita dapati sebagian orang itu bilang bahwasanya salafi itu tidak bermadhab. Maka kita katakan bukan tidak bermadhab. Bermadhab itu juga bukan suatu kewajiban. Itu hanya anjuran. Artinya kalaupun ada orang yang ingin bermadhab, tidak ada masalah. Ya, karena para ulama juga banyak bermadhab. Ibnu Taimiyah madhabnya Hambali. Ya, Ibnu Katsir madhabnya Syafi'i. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani pengarang Fathul Bari madhabnya Syafi'i. Tidak ada masalah. Karena madhab itu cara kita untuk memahami fikih dengan mudah. Artinya kita mengikuti bagaimana pendapat dari para a'immatul madzhab. Namun jangan menutup diri kalau sekiranya pendapat tersebut bertentangan dengan ijma'. Artinya kalau memang pendapat kita ini kurang tepat dan menyelisih ijma', maka tidak ada salahnya untuk kita mengikuti ijma' para ulama. Ya, jadi bermadzhab silakan, tidak ada yang melarang. Ya, artinya boleh-boleh saja. Karena hal tersebut juga dilakukan oleh para ulama. Tetapi kemudian menganggap orang yang tidak bermadzhab itu sebagai salah satu bentuk ketidaksempurnaan mereka dalam beragama, ini juga kurang tepat. Ya, ini juga kurang tepat. Wallahu a'lam bissawab. Tapi sudah cukup. Insyaallah kita lanjutkan pada tahun berikutnya. Aku qouli hadza. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.